Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Via Artina Ginting dan video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan ukuran variasi ataupun dispersi. Jadi apa itu perhitungan ukuran variasi? Ukuran variasi ataupun ukuran penyebaran adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data menyebar dari nilai rata-rata. Jika penyebaran kecil, maka rata-rata itu representatif, sedangkan jika penyebarannya besar, rata-ratanya itu kurang mewakili data. Jadi, ukuran variasi itu adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data menyebar dari nilai rata-rata. Dan kegunaannya itu adalah yang pertama menilai apakah mean-nya itu representatif dan membandingkan keragaman data dan juga mendukung analisis statistik lanjutan. Dan kita masuk ke bahasan yang pertama tentang ukuran variasi, yaitu jangkauan. Jangkauan adalah ukuran paling sederhana untuk melihat penyebaran data, yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Dengan rumusnya itu adalah jangkauan itu dilambangkan dengan R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max itu adalah nilai terbesar dan X min itu adalah nilai terkecil dari datanya. Langkah-langkah menentukan jangkauan ini adalah yang pertama kita mengurutkan data, yang kemudian kita tentukan nilai maksimum dan minimum dan kita kurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum. Contohnya, kita memiliki data seperti 12, 8, 9, 10, 20, 18, dan 14, maka kita pertama-tama kita harus mengurutkan data. Kemudian kita tentukan mana nilai maksimum dan minimum. Kita mempunyai data maksimum di sini yaitu 20 dan nilai minimumnya adalah 9, maka 20 kurang 9 adalah 11. Begitulah kira-kira dalam menentukan jangkauan. Selanjutnya, jangkauan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang mudah dihitung dan juga cepat digunakan, kekurangannya hanya menggunakan dua data, sangat dipengaruhi oleh ekstrim dan kurang representatif. Ciri-ciri jangkauan ini biasanya hanya menggunakan dua nilai ataupun maksimum dan minimum, dan juga kurang akurat untuk menggambarkan keseluruhan data. Selanjutnya kita masuk ke ukuran variasi selanjutnya, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ataupun MD adalah ukuran untuk melihat rata-rata jarak setiap nilai data dari nilai rata-rata hitungnya ataupun min. Ukuran ini merupakan langkah maju dari jarak karena ia memperhatikan ataupun memperhitungkan semua nilai data, bukan hanya nilai ekstrim. Maka simpangan rata-rata ini adalah rata-rata dari nilai mutlak selisih antara setiap data individual dengan nilai rata-rata keseluruhan data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh ataupun seberapa menyebar data dari titik pusatnya. Dengan rumus simpangan rata-rata itu adalah XR sama dengan sigma XI dikurang X bar per N, di mana XR itu simpangan rata-rata, XI itu data ke I, X bar itu rata-rata ataupun min, dan N itu adalah jumlah data, dan garis 2 di sini adalah simbol nilai mutlak. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menentukan simpangan rata. Jika kita mempunyai data seperti berikut, 12, 8, 9, 10, 20, 18, dan 14, maka kita pertama-tama kita harus menghitung min-nya, kemudian kita menghitung selisih dari setiap data dan min, kemudian kita ambil nilai absolut ataupun nilai mutlaknya dari hasil hitung selisih data dengan min, maka setelah itu kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah data. Dan kelebihan dan kekurangan dari simpangan rata-rata itu adalah kelebihannya menggunakan semua data, lebih representatif dari range, dan perhitungannya itu relatif sederhana. Dan kekurangannya itu tidak bisa analisis lanjutan dan tidak menunjukkan arah simpangan ataupun penyimpangan, dan juga kurang populer dibandingkan dengan simpangan baku. Itu dia tentang simpangan rata-rata. Selanjutnya tentang varians. Di ukuran variasi ini juga ada varians, di mana varians itu adalah ukuran penyebaran yang menghitung rata-rata kuadrat selisih data terhadap min. Ciri-cirinya itu adalah menggunakan kuadrat ataupun tidak ada nilai negatif. Maka kalau di varians itu tidak ada nilai negatif karena menggunakan kuadrat, dan juga selisih terhadap data ekstrim. Dan ciri selanjutnya itu adalah digunakan dalam analisis statistik lanjutan dengan rumus varians, yaitu seperti berikut. Dengan XI itu adalah rata-rata,
XI itu adalah data TI dan X bar itu adalah rata-rata dan N itu adalah jumlah data. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam menentukan varians dari suatu data tunggal. Yang pertama kita harus menghitungin, kedua kita hitung selisih setiap data dengan min, kita kuadratkan selisihnya dan kedua kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah data seperti dalam rumus berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simpangan baku ataupun standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari varians dan menentukan penyimpangan rata-rata data terhadap min dalam satuan asli. Ciri-ciri simpangan baku itu adalah yang pertama paling sering digunakan dan juga mudah diinterpretasikan dan juga satuannya itu sama dengan data. Kelebihannya adalah paling mudah diinterpretasikan dan satuannya itu sama dengan data. Kekurangannya, perhitungannya itu lebih kompleks dan sensitif terhadap data ekstrim. Rumus dari simpangan baku ini adalah akar dari varians. Jadi kalau variansnya seperti berikut, dan untuk simpangan baku itu adalah akar dari variansnya. Jadi kalau kita mau menentukan simpangan baku, kita harus menentukan dulu variansnya. Maka kalau kita dikasih soal misalnya seperti berikut dengan data berikut, maka kita harus menghitung variansnya dulu seperti yang tadi saya katakan, kemudian kita ambil akar kuadratnya dari hasil variansnya. Kita langsung saja langsung lebih mendalam kita mengetahui tentang ukuran varians ini. Kita akan membahas soal kasus yang pertama. Diketahui seorang petugas rekam medis mencatat jumlah pasien per hari itu ada 8, 10, 12, 15, dan 20. Maka kita disuruh kita menentukan jangkauan data dengan opsi seperti berikut. Kira-kira seperti apa ya jawabannya? Untuk range atau jangkauan itu kita menggunakan rumus R sama dengan X max dikurang X min, maka sederhananya saja kita sudah urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita punya data terbesar yaitu 20 dan data terkecilnya itu adalah 8, maka 20 kurang 8 itu adalah 12. Jawabannya adalah C. Jadi untuk soal pertama, untuk jangkauan, selanjutnya kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata. Kita punya juga data seperti berikut dengan opsi seperti berikut. Maka kita langsung saja ya pembahasannya sama-sama dibahas. Maka untuk mencari simpangan rata-rata itu kita harus menggunakan mencari dulu minnya, dimana min untuk mencari min yaitu kita jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Kita punya data 10, 12, 14, 16, dan 18. Kita jumlahkan semuanya dibagi dengan 5, maka hasilnya itu adalah 4. Maka kita hitung lagi XI kurang X barnya. Maka kita punya XI kurang X bar itu 4, 2, 0, 2, 4. Maka sigma XI kurang X bar itu adalah 12. Maka kita ketahui simpangan rata-rata dari ini adalah sigma mutlak XI kurang X bar dibagi dengan N. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Maka kita punya XI kurang X bar itu adalah 12 dibagi dengan N yang kita punya 5, maka hasilnya adalah 2,4. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita akan membahas soal ketiga, yaitu kita harus menentukan simpangan baku dari data tersebut. Maka langsung saja kita pembahasannya, dimana kita juga harus mencari minnya dulu dengan rumus jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 5. Jadi untuk varians untuk simpangan baku kan kita harus mencari dulu variansnya. Maka untuk mencari varians itu kita hitung lagi XI kurang X barnya dikuadratkan. Maka kita punya dari masing-masing data itu adalah 9, 1, 1, dan 9. Maka dijumlahkan, jumlahnya ada 20. Maka kita ketahui variansnya ini adalah XI kurang X
bar kuadrat sama dengan 20, maka 20 dibagi 4 ataupun n-nya 20 dibagi 4 adalah 5, maka kita punya variasinya ada 5, maka simpangan bakunya akar dari 5 itu adalah 2,4. Jawabannya adalah D. Dan kesimpulan dari materi ini adalah ukuran variasi digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Ukuran variasi meliputi jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam analisis bidang data. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.